Welcome back everybody. Gue bilang juga apa saudara-saudara semuanya, bahwa apa yang terjadi di dunia sekarang ini, ya, kondisi global yang terjadi, resesi di dunia ini, tidak luput satu negara pun di dunia. Tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa luput, bisa lolos dari kondisi global ini. Ya, jadi saya mau kasih pencerahan kepada Anda. Ya, sudah beberapa kali saya sudah katakan kepada Anda, tidak ada satu negara. Jadi jangan Anda yang di Indonesia selalu mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja, kita sangat tidak terpengaruh karena kita menang di komoditas. Nah, kita selalu mengatakan kita unggul di komoditas. Nah, inilah edukasi yang penting kepada Anda supaya Anda sadar bahwa keseimbangan itu harus terjadi, dan kita harus mengalami dampak yang sama seperti yang terjadi di negara-negara di luar sana semuanya. Ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jepang, China, ya, negara di Amerika Latin, di Asia, Middle East, semuanya. Semua negara di dunia ini tidak luput dari keterkaitan dengan adanya resesi global ini. Amerika mengalami dampak, negara-negara maju semuanya, barat ya, China semuanya, dengan perang Rusia Ukraina yang tidak kunjung selesai ini, menyebabkan ini kekacauan ini, kacau balau ini membuat ekonomi dunia menjadi carut marut, tenggelam dalam resesi yang berkepanjangan sampai tahun depan, sampai tahun 2024, sampai tahun 2025. Dan yang selalu saya katakan, semuanya di sini, ya, mungkin di luar channel YouTube ini selalu mengatakan bahwa ekonomi, analis ekonom di luar sana selalu mengatakan bahwa ekonomi kita Indonesia tidak terpengaruh karena kita tidak akan mengalami dampaknya, kita unggul di komoditas. Selalu mengatakan bahwa kita sangat dibutuhkan komoditasnya. Padahal Anda itu tidak berpikir, tidak memakai logika. Kita jangan berpikir memakai ini, akhirnya kita tuh selalu nggak nyambung dalam menjelaskan sesuatu kepada publik, kepada semua orang di Indonesia. Akhirnya mereka itu menganggap bahwa Indonesia adalah negara superpower dalam bidang komoditas. Jadi negara lain boleh kena itu namanya resesi, bangkrut, ya, ekonominya tergoncang, ya, turun ke titik paling rendah, GDP-nya turun, tetapi kita tetap naik. Ekonomi kita bertumbuh karena kita komoditas. Komoditas apaan? Lu punya komoditas, mau banyak seabrek-abrek segunung pun komoditas lu. Logika sederhana aja, siapa yang beli? Siapa yang mau beli? Jika tidak ada orang yang membeli komoditas itu, lu jadi miskin juga. Itu logika. Jadi berpikir itu logika sederhana saja. Sudah berapa kali dalam konten saya sudah katakan, akan terjadi seperti itu. Ekonomi Indonesia akan bangkrut, akan ambruk juga kalau negara lain sana mengalami hal yang sama. Ekonominya terpuruk, GDP-nya turun, kita juga akan kena. Karena itu adalah kaitan globalnya. Jangan mengatakan bahwa kita kuat, kita punya domestik, menjual di dalam negeri kita kuat, daya beli kita kuat. Daya beli kuat apa? Beli makan aja susah. Makan itu komoditas itu, nikel, batu bara dimakan. Itu dimakan. Logika. Untuk restoran aja itu susah. Daya beli nggak ada, apalagi beli itu mau ngapain gitu loh. Pabrik-pabrik itu produksi batu bara. Coba Anda tanya pengusaha-pengusaha batu bara di Indonesia. Coba tanya. Semua industri, minyak goreng, industri apapun yang beli batu bara itu minta dengan harga yang murah. Sedangkan ongkos pengantarannya ke tempat lokasi dalam negeri aja itu sama dengan ongkos antar ke ekspor. Sedangkan harga batu bara ekspor lebih tinggi jauh daripada lokal. Antar ke PLN itu minta harga murah. Untuk ongkos antarnya mahal, sama dengan ekspor, harga PLN murah. Itu yang terjadi. Nah, sekarang ada laporan dari ekspor di luar mineral, ya, non mineral itu sudah turun di bulan Oktober ini, turun antara 7-10% permintaan ekspornya. Ini masih bulan Oktober.
Biasanya itu setiap tahun itu di bulan Oktober untuk ekspor menjelang Natal ya, Natal tahun baru itu sudah deal di bulan-bulan Oktober, dan angkanya itu naik menjelang Natal tahun baru. Sekarang angkanya malah menurun 7-10%. Semuanya sektor, industri tekstil, otomotif, industri yang lain di luar non mineral itu sudah turun. Nah, pertanda bahwa sudah mulai akan menipis kita, maka kelangkaan dolar itu sudah mulai kelihatan. Nah, itu non mineral. Yang mineral ya seperti minyak, batu bara, minyak sawit, nikel, pertambangan dan lain-lain itu, walaupun harganya batu bara masih tinggi, tapi sebentar lagi juga akan turun. Minyak sawit masih naik tipis, ya katanya informasi hari ini begini. Tetapi di dunia sana yang sering membeli, logika ya, kita ini di sini konten berbicara tentang logika saja. Jadi supaya Anda lebih cerdas di sini. Kau usah pakai bahasa-bahasa yang jelimet, kata-kata yang logika saja. Ini masalah jual beli. Di luar sana, mereka mengalami, semua negara di dunia, Uni Eropa, negara Amerika Serikat, Inggris, Barat, Amerika Latin, yang membeli benang, ya, tekstil, membeli barang-barang mengimpor dari kita, ya kita ekspor ke sana, komoditas kita ini, mereka sudah mengalami penurunan. Karena mereka lagi susah duit, mereka tidak berbelanja. Jika mereka tidak berbelanja, berarti omset kita sudah pasti menurun. Perusahaan-perusahaan ya, yang industri ini, yang melakukan ekspor ke sana sudah menurun. Berarti pendapatan juga menurun kan, ya. Tidak mungkin kita berharap di dalam negeri. Di dalam negeri saja ada susah. Kalau sudah menurun, berarti otomatis di dalam negeri juga pasti menurun. Maka perusahaan-perusahaan itu cenderung untuk gulung tikar. Ya. Kalau nggak gulung tikar, laporan keuangan mereka minus. Itu sudah saya bicarakan di tahun lalu. Saya bilang akan terjadi laporan keuangan minus. Maka kalau laporan keuangan minus, ya secara undang-undang tidak membayar pajak. Maka pemasukan bagi negara juga berkurang, itu otomatis. Mempengaruhi apa kalau pemasukan negara berkurang secara fiskal? Anggaran pendapatan belanja negara itu jadi berkurang. Yang paling bahaya itu adalah anggaran pendapatan penerimaan negara ini. Nah, inilah semua negara mengalami hal yang sama seperti ini. Mengurangnya penerimaan negara. Gara-gara apa? Sektor bisnis menjadi menurun. Lah ini memang sengaja, inilah grand design di seluruh dunia. Ekonomi menurun. Masa logika Anda pikir ya? Ekonomi dunia menurun. Semuanya menurun. Negara maju China juga menurun. Kok kita sendiri, Republik Indonesia, ekonominya naik, GDP-nya naik? Itu logika dari mana? Berapa kali udah gue ngomong, itu nggak ada logikanya sama sekali. Logika. Nah, inilah tanda-tandanya. Data sudah menunjukkan. Saya bicara ini karena data. Kenapa saya buat konten ini? Karena data ekspor sudah menurun di luar non-mineral. Dan mineral itu nanti sebentar lagi akan menurun. Ini sudah bulan Oktober dan harga minyak dunia sudah mulai cenderung turun. Jumat kemarin sudah 85 minyak mentah. Minggu depan di bawah 80 sudah cenderung turun terus dan menuju ke 50 yang saya katakan itu. Ini terjadi resesi. US dollar menguat, harga minyak turun semuanya. Resesi terjadi, permintaan berkurang semuanya. Karena kalau US dollar menguat, logikanya apa? Uang itu ditarik semuanya ke surat utang, masuk ke dalam US dollar. Berarti uang yang beredar itu berkurang. Kalau uang sudah berkurang, mereka likuiditas berkurang, otomatis logika di sini, konten berlogika di sini supaya Anda cerdas ini. Tidak ada lagi orang belanja sebanyak yang likuiditas banyak di pasaran. Itu logikanya. Jadi jangan terlalu di Indonesia selalu mengatakan bahwa ekspor kita meningkat. Meningkat dari mana gitu loh. Kalau tidak ada yang belanja, kok bisa meningkat? Nah, buktinya kan data sudah ada. Dan batu bara, jangan senang dulu Anda. Ntar lagi harga saham batu bara anjlok tajam, ekspornya menurun.
Ini sudah, walaupun sudah memasuki musim dingin nanti bulan Desember di belahan bumi utara, tetapi mereka sudah kesulitan, sudah tidak ada duit perusahaan-perusahaan itu. Mereka, kalau likuiditas berkurang, ini kita lihat semua itu ada kaitannya. Masyarakat kekurangan duit, mengurangi belanja, maka ujung-ujungnya perusahaan-perusahaan mengurangi produksi. Jika mereka mengurangi produksi, maka mereka juga mengurangi impor batu bara dari Indonesia, impor minyak sawit dari Indonesia. Itu logikanya. Tolonglah berpikir yang sederhana saja. Ini saya bicara sederhana saja. Kalau Anda tidak mengerti, masih mengatakan bahwa ekonomi kita kuat, tidak terpengaruh, bagaimana logikanya dari mana? Gitu loh, gregetan gue kalau ngomong gitu ya. Karena bagaimana ya, tidak percaya konten yang sudah benar-benar menjelaskan yang sederhana cara berpikirnya, masih percaya dengan konten-konten lain yang mengatakan ekonomi negara kita kuat. Sebentar lagi rupiah itu 18.000, itu udah pasti. Jangan bantah omongan saya, pasti 18.000. Tunggu waktu saja. Kalau saya bilang bulan Oktober 18.000, pasti. Kalau tidak terjadi Oktober 18.000, ya November 18.000, udah pasti. Tetap 18.000 itu pasti jebol. Mau sekuat apapun, triple intervensi yang dilakukan Bank Indonesia, bank sentral di dunia itu intervensi loh. Emang mereka nggak intervensi? Mereka tuh bank sentral Inggris intervensi, Bank of England, ya, European Central Bank intervensi loh. Itu zona Eropa loh. Emang mereka tuh kelasnya di bawah gubernur Bank Indonesia sini. Mereka luar biasa loh. Mereka intervensi, semua intervensi. Bank sentral Jepang intervensi, semuanya bank sentral di dunia. Bank sentral China intervensi pun kalah mata uang, jatuh terhadap US dollar. China yang kalian bangga-banggakan itu jatuh mata uangnya terhadap US dollar, China yuan. Itu fakta. Jadi kita bicara ini fakta saja. Ya. Teori yang saya pelajari itu nggak sia-sia. Dari tahun 1998 pertama kali saya lihat di dunia futures ini. Jadi kalau saya lihat chart, sekali lihat saja saya tahu akan kemana harganya. Kita sudah tahu harga itu sebelum terjadi. Itulah. Kalau orang belum bisa tahu, berarti masih di bawah levelnya. Jadi saya katakan, coba kalau Anda cek ya, konten-konten saya sebelumnya, saya sudah katakan bahwa euro akan di bawah paritas, terbukti. Pound sterling memang belum di bawah satu paritas, tetapi harga sudah mendekati 1.03. Minggu ini tembus satu paritas. Paling lambat minggu depan, artinya di dalam Oktober ini sudah tembus satu paritas. Mudah-mudahan minggu ini sudah tembus 1.03. Sudah 1:1 terhadap US dollar dan tembus minggu depan. Minggu depannya lagi sudah satu paritas. Sudah di bawah satu paritas. Ini peluang buat Anda. Sebelum terjadi saya sudah mengatakan itu akan terjadi. Ya, itu jam terbang. Tidak bisa dibantah. Kan belum percaya bahwa rupiah 18.000. Ya buktikan aja nanti rupiah 18.000. Mau dibuat kayak apapun, keseimbangan akan terjadi 18.000. Ya buktinya ekspor sudah melemah. Ekspor sudah berkurang. Berarti apa? Penerimaan dolar itu berkurang. Sedangkan suku bunga US itu naik terus. Federal Fund Rate November akan naik 75 basis point, jadi genap 4%. Itu sudah sangat tinggi, luar biasa. Sekarang aja surat utangnya sudah 3,9. Suku bunganya 3,25. Jika kalau suku bunganya 4%, surat utangnya bisa 5%. Wah, luar biasa. Orang semua akan menaruh duitnya di safe haven di Treasury Bills US dollar. Maka semakin kering uang dolar beredar di seluruh dunia. Maka terjadilah krisis di seluruh dunia. Mata uangnya jatuh dalam terhadap US dollar. Kenapa? Karena kekeringan US dollar di dunia. Termasuk kita nanti akhirnya langkah itu US dollar. Cadangan devisa kita tergerus semua hanya untuk intervensi terus. Habis. Langka.
Sementara kita ini juga harus, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga harus mengimpor barang. Kita banyak sekali impor barang dari luar. Karena semua komoditas itu dalam US dollar. Maka kebutuhan US dollar makin tinggi, sedangkan yang masuk berkurang. Ya logika lagi kan, maka ya, udah pasti rupiah kita melemah. Jadi itu fakta yang akan terjadi. Jadi kalau rupiah kita sudah melemah, ya itu logikanya indeks harga saham gabungan ya pasti jatuh, dan targetnya yaitu 3.588 itu akan terjadi. Kalau Nasdaq 5.000, Dow Jones sampai turun ke 16.000, terus indeks harga saham gabungan kita 7.000 gitu maksudnya, ya pasti kita akan jatuh ke 3.588. Ini logika-logika yang saya kasih ke Anda ini secara logika, tidak jauh dari situ, dan Anda akan buktikan saja yang saya bicara ini benar. Saya bicara ini supaya Anda antisipasi bahwa ini akan terjadi, supaya Anda jangan mengalami kerugian. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah, Anda siap mengalami kerugian itu saja. Jadi orang itu punya punya cara berpikir yang berimbang, berbeda. Jadi supaya bahan Anda untuk, fondasi Anda untuk mengambil keputusan. Ya, jika satu waktu apa yang saya bicarakan tidak terjadi, paling enggak Anda sudah mengantisipasi. Kalau terjadi, Anda selamat. Nah, itulah cara berpikir yang logis. Itulah cara berpikir logis, bukan cara berpikir yang hanya, waduh, negara luar kena resesi, bangkrut, PDB-nya turun, ya nggak apa-apa. Kita bakalan nggak terjadi. Kita negara kita kuat semua, bla bla bla, gini, komoditas kita banyak lah kita. Emang siap? Kalau komoditas kita banyak memang. Semua kita ini punya harta karun banyak. Terus kalau negara luar itu susah semuanya, terus siapa yang beli? Jadi sia-sia kita punya kaya dengan sumber daya alam, tapi tidak ada yang beli. Lalu bagaimana? Sumber daya kita makan itu sumber daya alam. Uang kita kan butuh uang mereka. Jadi tidak perlu kita ini punya sumber daya alam yang banyak. Yang penting mereka itu kaya, mereka beli barang kita. Itu yang paling penting di sini. Mereka bisa belanja barang kita. Itu yang paling penting. Nah ini, jadi kita harus khawatir kalau negara-negara sana itu sudah mengalami resesi semuanya. Berdoa supaya mereka itu jangan terjadi resesi. Cina itu berdoa banget Cina itu, karena Cina itu belanjanya terbanyak di Indonesia. Jangan Cina ekonominya ambruk. Itu yang didoakan. Bukan kita ini tergantung sama mereka. Kalau mereka belanja, kita pasti juga menikmati Indonesia ini. Begitulah kura-kura cara berpikirnya. Karena tidak bisa perusahaan-perusahaan mengandalkan domestik belanjanya. Daya beli domestik ini nggak ada sama sekali, ya. Coba lihat Anda sekeliling tetangga Anda semuanya. Anda tanya itu ojek online itu, apakah omset mereka bertambah bulan ini dan tahun ini dibanding tahun lalu? Berkurang, sepi. Itu pertanda bahwa uang itu sudah kering di pasaran. Orang sudah mengurangi belanjanya, ya, karena curahan uang dari atas itu sudah berkurang. Begitulah kura-kura. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu sudah mengalami omsetnya menurun, pendapatannya menurun, ya, berarti mereka sudah mengurangi produksi, ya. Otomatis mereka sudah melakukan perampingan segala macam, PHK, berarti semuanya akan mengganggu konsumsi rumah tangga. Itu ada kaitannya semuanya, dan negara juga akan mengalami penerimaan negara yang berkurang dari sektor pajak, ya, dan lain-lain, ya. Maka akan terpengaruh juga negara itu. Government spending juga berkurang, ya. Itulah fakta yang akan terjadi. Jadi yang saya katakan bahwa kondisi ini bukan tahun depan 2023, tahun ini 2022 sudah terjadi. 2023 itu hanya
masa-masa yang dampaknya dari 2022. Semua negara, IMF, Bank Dunia mengatakan 2023. Semua orang udah tahu. Di channel YouTube ini Anda buka, semua orang sudah rame-rame bikin konten 2023. Saya dari tahun lalu ngomong 2022 dan konsisten saya sampai dengan detik ini di 2022. Nanti supaya Anda tahu 2022 itu angka keramat daripada 2023. Terjadilah di 2022. Tidak, yang seperti saya sudah katakan begini, berjaga-jagalah, tidak ada sesuatu yang kita sudah dikasih tahu itu terjadi. Nah, Bank Dunia, IMF sudah kasih tahu 2023, tidak terjadi di 2023. Anda sudah siap-siap tahun 2023 kok. Itu logika lagi yang saya kasih tahu Anda gitu loh. Ya, jadi kita ini tidak tahu, ini tinggal 2 minggu ini di dalam bulan Oktober ini, kejadian ini minggu depan ini gawat banget. Mulai Senin sampai Jumat ini Anda hati-hati. Ya, bisa aja rupiah bisa tembus itu 16.000, bisa saja. Bisa saja terjadi. Karena kondisi memang kita lihat bahwa ekspor kita ini sudah menurun. Menurun banget ekspor kita. Tinggal sektor mineral aja. Ya, batu bara, minyak, logam-logam itu, tambang itu kalau sudah berkurang karena negara Uni Eropa, China, Amerika itu sudah mengurangi produksi mereka, permintaannya berkurang, maka selesailah penerimaan negara dari sektor itu berkurang. Maka sudah pasti ISG itu anjlok tajam ke 3.588. Nah, solusi buat Anda itu jangan Anda cuma bengong menonton kejadian ini terjadi, pasrah, ya. Karena Anda harus tahu bahwa terjadi pemutusan hubungan kerja itu kemungkinan besar bisa terjadi, banyak sekali. Jangan sampai Anda yang mengalaminya. Maka dari sekarang Anda harus siap-siap. Ya, Anda siap-siap apa? Anda tidak mungkin lagi untuk membeli saham, karena saham itu akan anjlok terus dan lama. Tidak mungkin Anda bermain di money game, tipu-tipu kripto lagi. Itu pasti anjlok habis. Satu cara adalah Anda harus di futures market. Futures market itu adalah peluangnya. Peluang di kondisi sekarang ini, kondisi yang berlawanan arah, kondisi menurun, ekonomi menurun. Nah, paling tepat di kondisi menurun ini adalah hanya di futures market. Karena hanya futures market lah, trading di futures market lah yang menyediakan peluang itu, peluang menurun itu. Di tempat lain tidak ada. Secara legal dan secara bisnisnya itu memang di kondisi yang menurun ini Anda menikmati profit. Nah, supaya Anda mempersingkat waktu, supaya Anda bisa tahu lebih detail, sebaiknya Anda harus email saya. Saya sediakan email di deskripsi di bawah ini, supaya Anda hubungi saya di email, saya jelasin kepada Anda. Tetapi Anda yang sudah mengerti tentang trading futures, ya, kalau Anda ingin join, ingin dapatkan manfaatnya, di link broker yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ini. Ini link broker dari perusahaan broker yang berlisensi Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dalam pengawasan pemerintah, bukan yang gelap-gelap sana, yang banyak iklan-iklan tetapi tidak ada izin Bapepti di Indonesia. Anda boleh saja trading di situ, tetapi satu waktu Anda harus tahu bahwa sekarang adalah kondisi kekeringan likuiditas. Jangan sampai Anda di-scam, karena mereka juga butuh likuiditas. Itu saja. Paling penting Anda ingat itu. Dan juga Anda jangan bermain itu money game, skema ponzi, karena Anda akan di-scam di kondisi kekeringan likuiditas sekarang ini. Oke? Semoga Anda mengerti wejangan ini yang saya berikan kepada Anda. Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini, tekan loncengnya untuk notifikasi, dan sebarkan kepada orang lain supaya mereka juga dapatkan manfaat seperti yang Anda dapatkan. Sukses untuk Anda.